Maka orasi-orasi politik yang menjatuhkan kehormatan pemerintah itu tidak sesuai dengan sunnahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Pertama-tama kita saling menasihati kepada sesama kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, kita tetap menjaga syariatnya, menunaikan agamanya, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Kita harus menghadapi berbagai kesulitan ini dengan tetap menjaga keimanan dan takwa kepada Allah. Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab dosa yang mereka perbuat. Jadi semua kesulitan ini adalah karena dosa-dosa kita yang sering bermaksiat kepada Allah, melanggar syariatnya, tidak menunaikan agamanya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Ini adalah peran utama yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah mengatakan telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan di muka bumi ini. Semua adalah akibat ulah tangan manusia. Tujuan Allah liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah rasakan kepada mereka sebagian akibat dosa yang mereka perbuat. Dan Allah berharap dengan adanya kerusakan akibat dosa itu menjadi teguran dari Allah, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau berpulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, nasihat kita adalah bertakwa kepada Allah. Mari kita bertaubat, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Mari kita lebih menjalankan agamanya, menunaikan ibadah kepadanya. Semoga kita berharap negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apapun keputusan pemerintah, berat atau sulit, mudah atau gampang, hendaknya kita patuhi, kita taati, selama bukan hal-hal yang mengandung kedurhakaan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pemimpin di antara kalian. Kalau itu memang sudah menjadi keputusannya, hendaknya kita mendengar dan kita taat. Ya. Barangkali ini menjadi kebaikan untuk kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis beliau mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah. Beliau menyatakan, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kita
untuk tetap taat walaupun dalam perkara yang kita tidak menyukainya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaklah dia bersabar. Maka melakukan tindakan-tindakan protes atau yang disebut dengan demo bukanlah solusi di dalam masalah ini. Karena itu hanya akan menimbulkan keributan, keonaran, terganggunya stabilitas keamanan kaum muslimin. Banyak kerugian yang akan dialami. Ya. Karena bukan begitu cara untuk kita menyelesaikan masalah dengan pemerintah kita. Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya. Demikian pula di masa as-salaf. Demo-demo seperti itu hanya datang dari pemikiran-pemikiran di luar Islam. Sedangkan di dalam Islam, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat. Kalau kita tidak suka, sabar. Bahkan Nabi SAW, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengingatkan bahwa akan datang masa, akan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Hati mereka itu laksana hati-hati setan yang berada pada tubuh manusia. Kata Hudzaifah bertanya kepada Nabi SAW, "Fama ta'muruna in adrakna dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah jika kami mendapati hal tersebut, masa tersebut? Beliau mengatakan, "Tasma'u wa tuti'." Engkau tetap mendengar dan engkau tetap taat. Beliau juga menyatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap menjaga kesatuan kaum muslimin dan mentaati pemimpinnya. Wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak. Walaupun dia mengambil, merampas hartamu dan memukul punggungmu. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, beliau menyatakan, "Man akramas sultan akramahullah." Barang siapa yang memuliakan penguasanya, dia dimuliakan oleh Allah. "Wa man ahanas sultan ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan penguasanya, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Maka solusi dalam masalah ini adalah kita bertakwa kepada Allah. Kita sebagai rakyat hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, tidak menimbulkan keributan, keonaran, lebih banyak bersabar. Maka dengan perbaikan secara agama yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita berharap di masa yang akan datang, kita diberi pemimpin oleh Allah yang juga bertakwa kepadanya dan memikirkan kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi rakyatnya. Wallahu a'lam bissawab wa barakallahu fikum. Mari bersama-sama menuliskan nama kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ikut mendukung dakwah konsultasi bisnis syariah. Mari salurkan sebagian dari harta yang Allah anugerahkan kepada saudara-saudari sekalian. Semoga insya Allah menjadi tabungan pahala Anda di hari kiamat kelak. Dukung KBS di Mandiri 138 00 2111 94238 atas nama Ardian Novianto. Konfirmasi ke WA 08 222 649 8355.